Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 90. Oke, di tangan saya adalah iPhone 13. Ini adalah iPhone yang paling cocok value for money-nya ini untuk dibeli tahun ini atau tahun 2023. Kenapa bisa demikian? Oke, selain untuk daily driver saya sendiri, iPhone 13 ini saya share ke kalian karena iPhone ini memang sangatlah oke jika ingin kalian pakai atau kalian beli untuk tahun ini. Ada 6 alasan di video kali ini kenapa iPhone 13 ini bisa worth it ini untuk dibeli tahun ini. Oke, poin yang pertama ialah dari segi harganya. Dari segi harganya, iPhone 13 ini sudah lumayan drop. Yap, iPhone 13 yang varian baru iBox 128GB ini sekarang dibanderol di angka sekitar 15 jutaan saja. Mungkin kalau kalian dapat untuk diskon ataupun voucher dan yang lainnya, mungkin kalian akan dapat di harga 10 juta tinggi atau 10.800.000 atau 900-an. Yap, sudah lumayan drop ya. Dari harga awal launching dulu, iPhone 13 ini dibanderol sekitar 15 jutaan dan sekarang ini dibanderol hanya 11 jutaan, turun hampir 4 jutaan selang waktu beberapa tahun saja. Dan kenapa iPhone 13 ini worth it itu untuk dibeli tahun 2023? Kenapa nggak iPhone 12 saja? Yap, kita bahas untuk iPhone 12 terlebih dahulu jika dibandingkan dengan iPhone 13 ini. Untuk varian yang 128GB, iPhone 12 itu dibanderol sekarang barunya 10 jutaan, itu resmi iBox ya. Dan kalian tinggal tambahin sedikit lagi 1 ataupun 2 juta, itu kalian bisa dapat iPhone 13 ini yang lebih worth it untuk dibeli untuk tahun ini. Setelah kita bahas untuk alasan yang pertama yaitu di masalah harganya, kita bahas di bagian performa untuk iPhone 13 ini. Alasan kedua itu adalah performanya. Yap, performa iPhone 13 ini ditenagai dengan chipset Apple A15 Bionic 5 nanometer dengan RAM 4GB. Kemudian untuk GPU-nya 4 core dan pakai iOS terbaru 16 dan akan diupdate iOS 17 untuk bulan September besok. Untuk storage minimalnya, iPhone 13 ini ada di 128GB. Jadi sudah nggak ada untuk storage yang 64GB ya. Untuk performa harian saya yang lumayan sedang ke berat, iPhone 13 ini bisa menghandle kegiatan saya. Bahkan untuk edit-edit footage TikTok ataupun footage YouTube, iPhone 13 ini masih sangat memumpuni. Jadi saya pakai untuk daily driver iPhone saya. Lanjut kemudian ke alasan yang ketiga ialah iPhone 13 ini desainnya mirip dengan iPhone 14 meskipun di beberapa sektor di bagian jeroannya itu ada beberapa perbedaan, tapi nggak begitu menonjol untuk perbedaan antara iPhone 13 dan iPhone 14. Dari segi desain ini mirip banget untuk iPhone 13 dan iPhone 14. Cuma ada beberapa hal yang mungkin membedakan. Untuk bump kamera iPhone 14 sedikit lebih besar. Kemudian perbedaan berikutnya adalah di bagian GPU-nya. Untuk GPU iPhone 13 ini masih pakai 4 core dan iPhone 14 sudah pakai 5 core. Kemudian untuk di bagian RAM-nya, ini untuk iPhone 13 ini masih pakai 4GB dan untuk iPhone 14 dia sudah pakai 6GB. Tapi untuk keseharian itu nggak begitu terasa. Ya karena iPhone ya iPhone. Bahkan iPhone yang seri lama saja kalau dipakai beberapa tahun itu perbedaannya nggak begitu terasa. Dan ini cuma selisih 1 tahun aja. Bahkan untuk chipsetnya saja, kedua handphone ini sama persis, sama-sama pakai chipset Apple A15 Bionic. Jadi untuk kegiatan keseharian baik ringan ke sedang ataupun sedang ke berat, iPhone 13 ataupun iPhone 14 ini nggak ada perbedaan yang mencolok ataupun perbedaan yang signifikan. Jadi mending ambil iPhone 13 yang kalian dapat harga lebih rendah lagi daripada iPhone 14. Kalian bisa menghemat sekitar 2-3 jutaan jika beli iPhone 13 ini daripada iPhone 14. Kemudian lanjut ke alasan yang keempat ialah di bagian baterainya. Sumpah, untuk iPhone 13 ini iPhone yang badak banget untuk di bagian baterainya. Dengan kapasitas 3240 mAh, iPhone 13 ini saya pakai untuk kegiatan sedang ke berat, untuk kegiatan daily saya buat TikTok dan lain sebagainya. Ini bisa bertahan sampai SOT 10 harian itu sekitar 7 sampai dengan 8 jam SOT. Dan kalau masalah kapasitas sih ini Apple ya Apple. Ini untuk konsumsi dayanya untuk Apple dan iOS itu memang oke banget. Dan di iPhone 13
ini masih oke banget, dan selisih antara iPhone 12 atau iPhone generasi sebelumnya sama iPhone 13 ini jelas terasa lumayan jauh. Bahkan ini adalah alasan satu-satunya kenapa saya pindah dari iPhone 13 Pro saya dan pilih iPhone 13 yang base model ini atau basic model ini. Dan untuk pengisian dayanya, iPhone 13 ini support sampai 20 watt fast charging. Untuk ngecas dari 0 sampai dengan 100% itu butuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menitan. Dan konsumsi antara 0 sampai 80 itu lumayan agak cepat, tapi yang lamanya itu adalah dari 80 ke 100%-nya, karena untuk wattnya itu dikurangi sama charger agar baterai di iPhone kalian itu terasa awet, makanya wattnya itu diturunin secara otomatis sama iPhone. Kemudian ke alasan yang berikutnya, di alasan yang kelima ialah upgrade softwarenya yang lumayan panjang. Yap, iPhone 13 ini di launching itu di akhir tahun 2021, tepatnya September tahun 2021, dan kebiasaan Apple biasanya upgrade softwarenya itu sekitar 5 tahun sampai 6 tahunan, dan mungkin umur iPhone 13 ini akan sampai di tahun 2026 atau mungkin tahun 2027 bahkan. Jadi untuk umur software di iPhone 13 ini jelas sangat lama. Dan kita lanjut ke alasan yang terakhir ialah di bagian kameranya atau kualitas kamera untuk iPhone 13 ini. Yap, untuk di kegiatan baik di minim cahaya ataupun di banyak cahaya kegiatan keseharian saya, iPhone 13 ini jelas sangat mumpuni. Apalagi untuk iPhone 13 ini sudah ada fitur cinematic mode-nya. Jadi dipakai untuk video iseng-iseng ataupun VT yang pakai cinematic mode ini untuk iPhone 13 sudah bisa. Dan lagi untuk iPhone 13 semua lensanya itu sudah support night mode. Jadi untuk dipakai untuk kegiatan foto-foto di minim cahaya, iPhone 13 masih bisa mumpuni untuk kegiatan di tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Jadi masih oke lah di bagian kamera untuk iPhone 13 ini. Oke, dan itulah tadi 6 alasan kenapa kalian sangatlah worth it jika mau beli iPhone 13 ini untuk tahun 2023 atau beberapa tahun ke depan. 6 alasan tersebut ialah dari pengalaman pribadi saya karena saya pakai sendiri untuk iPhone 13 yang saya pegang ini. Sudah hampir mau 1 tahun untuk saya pegang iPhone 13 ini, dan ini sangatlah worth it. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi bingung-bingung atau nimbang-nimbang beli iPhone apa, iPhone 13 atau iPhone 12 128GB atau mungkin iPhone 13 ke iPhone 14. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.